决定地球人类的生死。是谁？赶紧通知首长！Yo guys, kembali lagi dengan Bang Panjul, dan gimana kabar kalian para deterjen yang suka kepoin alur cerita Donghua? Bang Panjul doakan, agar kalian semua senantiasa diberikan kesehatan. Dan sesuai permintaan kalian, maka pada video kali ini, Bang Panjul akan kembali melanjutkan bocoran alur cerita Swallowed Start episode 179. Tapi karena episode ini sudah terlampau jauh dari serial Donghua aslinya, maka sudah pasti, gambar serta suara video tidak akan sama, begitupun dengan alur ceritanya, yang bisa saja, akan ada sedikit perbedaan dengan serial Donghua aslinya. Dan daripada kalian pada ngamuk minta dibeliin pesawat ruang angkasa untuk melintasi alam semesta sama emak kalian, mending kita langsung saja ke bocoran alur ceritanya. Pada episode sebelumnya telah diceritakan. Setelah menghabisi salah satu kapten yang merupakan anak buah dari Pangeran Brolin dan mengambil cincin ruang penyimpanannya, Luo Feng pun segera menarik sulur kontak awan, dan kembali melakukan perburuan. Namun sebelumnya Babata memperingati Luo Feng, bahwa kemungkinan dari beberapa tim besar memiliki alat pemindai yang jangkauannya jauh lebih luas, dan bisa saja mendeteksi tanaman kontak awan miliknya. Dan jika Babata menemukan tim yang menggunakan sistem pemindaian tersebut, maka mereka harus segera menghentikan perburuan. Mendengar peringatan itu, Luo Feng pun langsung menyetujuinya, karena bagaimanapun, kerahasiaan pohon anggur kontak awan dan keselamatan mereka jauh lebih penting, dibandingkan dengan harta karun milik Tuan Sektor Kabu. Di sisi lain, tampak Pangeran ke-9 Kekaisaran Brolin yang terlihat geram, saat mendengar informasi dari salah satu bawahannya, yang mengatakan bahwa, 4 tim besar yang ditempatkan di daerah rawa telah diserang oleh 3 kelompok kuat, yang hanya dalam sekejap saja, telah berhasil membantai sepertiga pasukan kita. Sedangkan para pasukan yang tersisa, memutuskan untuk lari dan berpencar. Namun sayang, saat dalam pelarian, mereka ditemukan dan dihabisi oleh tim lain yang memiliki senjata laser, dan hanya menyisakan kurang dari 10.000 orang yang selamat dalam tim tersebut, lapor pengawal tersebut. Mendengar laporan tersebut, Pangeran Brolin terdiam sembari bergumam. Pasukan yang dapat mengelilingi 4 tim besar, sudah pasti jumlah pasukan ini tidaklah sedikit, gumam Brolin, lalu berkata. Berapa jumlah pasukan yang mengepung pasukan kita? Tanya Brolin. Setidaknya ada 60.000 orang, sahut si pengawal. Baiklah kamu boleh pergi, ucap Brolin melambaikan tangannya. Setelah sang pengawal bergegas keluar dari tenda, Brolin pun menyipitkan matanya dan bergumam. 60.000 orang. Sepertinya pertempuran telah dimulai bahkan lebih cepat dari yang telah kuprediksi. Sepertinya aku tidak boleh meremehkan pihak musuh, karena hanya dalam sekejap mata, pihak musuh telah membentuk 60.000 tim gabungan, gumam Brolin. Di sisi lain, tepatnya di Pulau Gunung Naga Hitam, tampak seorang tuan sektor berpostur besar layaknya gorila, yang juga tengah menerima laporan dari salah satu bawahannya melalui jaringan virtual. Tuan Cakra, saat ini kami telah berhasil menghabisi setengah pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Brolin. Dan saya yakin, saat ini Brolin pasti akan lebih waspada. Mendengar laporan tersebut, Tuan Sektor yang bernama Cakra seketika tertawa lepas. Bagus, sangat bagus. Anggaplah serangan pertama itu sebagai peringatan untuk pangeran kecil itu, agar dia tahu, walaupun jumlah pasukannya lebih banyak daripada kita, namun kita bukanlah orang yang bisa dianggap enteng olehnya, ucap Cakra, lalu kembali berkata. Tapi mulai saat ini kalian harus lebih berhati-hati, karena sudah pasti Brolin tidak akan membiarkan kejadian ini begitu saja, ucap Cakra, lalu segera meninggalkan ruang virtual. Singkat cerita perang pun mulai meletus, akibat penyerangan yang dilakukan pada pasukan Brolin. Mulai dari kekuatan besar yang terdiri dari beberapa tim ataupun para penjelajah individu, mulai saling bantai dan melancarkan serangan. Mulai dari serangan senjata genetik, senjata roh, hingga meriam laser kelas C3 yang menyilaukan pun dilepaskan, mengakibatkan potongan-potongan daging dan darah menyebar kemana-mana. Dalam sekejap, jutaan kilometer dunia yang luas itu telah dipenuhi dengan pertempuran di mana-mana darah mengotori seluruh negeri. Sementara di sisi lain dunia petir, tepatnya di daerah rawa,
Tampak Luo Feng yang berada di dalam pesawat miliknya, sedang memeriksa item penyimpanan yang telah berhasil ia rebut dari para kapten musuh. Saat itu Dewa Petir berkata, "Adik ketiga, berapa total batu badai petir yang kita dapatkan dari 6 kapten musuh?" Tanya Dewa Petir yang tampak penasaran, diikuti oleh Hong, yang mengajukan pertanyaan yang sama. Totalnya ada 610.000, dari 6 cincin penyimpanan kapten utama musuh, serta kita juga memperoleh 3 harta karun, yang jika ditukar, akan setara dengan 800.000 batu badai petir, ucap Luo Feng sembari tersenyum. Di sisi lain, 2 juta tentara masih terus terlibat dalam pembantaian yang intens, dengan menggunakan banyak taktik dan tipuan licik. Di mana dalam pertempuran itu, para pejuang dan pembaca roh tingkat bintang level 9, selalu dijadikan umpan meriam oleh para kapten utama dari masing-masing pihak. Di sela peperangan itu, beberapa tim besar masih terus melaporkan situasi secara diam-diam melalui jaringan virtual alam semesta, termasuk beberapa serangan misterius yang menewaskan 6 kapten utama, yang tidak lain dan tidak bukan, itu adalah ulah anggur kontak awan milik Luo Feng. Namun untungnya, serangan itu dipimpin oleh Babata, hingga pihak musuh tak mengetahui, bahwa yang membunuh para kapten itu adalah sulur-sulur kontak awan milik Luo Feng. Namun dengan meningkatnya jumlah kapten utama yang meninggal, membuat para tuan sektor yang menunggu di luar dunia petir berasumsi, bahwa di dalam dunia petir, harusnya ada pembaca roh tingkat semesta, yang senjata rohnya mampu menembus tanah, dan menggunakan penggaliannya untuk menyergap para kapten. Dan jelas saja, hal ini membuat para tuan sektor meminta pada semua regu untuk lebih ekstra hati-hati. Mendengar peringatan dari para tuan sektor, pasukan dari tim besar menjadi ekstra hati-hati, hingga menyebabkan efisiensi perburuan yang dilakukan Luo Feng pun seketika menurun drastis. Singkat cerita, pertempuran di dunia dalam dunia yang telah berlangsung sekitar 1,5 bulan pun telah berangsur reda. Dari 2 juta tentara, hanya menyisakan 400.000 tentara, sedangkan yang lainnya telah tewas menjadi potongan-potongan daging, dan hal ini sungguhlah tragis. Di sisi lain, Luo Feng yang masih berada di dalam ruang kendali kapal alam semesta miliknya, tampak menghela nafas lega sembari berkata, "Akhirnya pertempuran ini berakhir juga. Sudahlah, meskipun kita hanya membunuh 6 kapten utama musuh, tapi pendapatan kita masih sangat lumayan," ucap Dewa Petir, yang membuat Hong tidak bisa menahan tawanya. Mendengar ekspresi kedua kakak angkatnya, Luo Feng pun berkata, "Iya, saat ini kita telah mengumpulkan 9 harta dan 9,8 juta batu badai petir," ucap Luo Feng, sembari memandangi Dewa Petir dan Hong, lalu kembali berkata, "Kakak pertama dan kedua, sepertinya sudah waktunya kita kembali berkumpul dengan tentara sekutu, dan menukar batu badai petir ini," ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Dewa Petir pun berkata, "Iya benar, tapi perjalanan ke sana tidaklah mudah," ucap Dewa Petir, sembari mengusap kepalanya yang botak. Sementara Luo Feng, ia pun hanya mengangguk pelan. Karena faktanya, walaupun perang telah berakhir, namun pembantaian terhadap tim kecil masih terus terjadi. Dan sudah pasti, timnya yang hanya terdiri dari 4 orang itu, akan menjadi sasaran empuk dari kelompok lain. Dan bagaimana kelanjutan kisahnya, apakah perjalanan Luo Feng akan lancar, nantikan di pembahasan selanjutnya. 后一丝灵魂，出！